namanya bantuan langsung ya untuk dapat insuransinya yang belum tercover oleh BPJS waktu itu. Artinya Pak Anies itu sangat concern. Yang kedua, dalam konteks COVID ya, Pak Anies itu mendapat penghargaan dari seluruh dunia internasional bahwa dia itu yang tidak omon-omon, ya dia yang bukan pakai apa namanya itu kita pakai herbal, bukan kita nggak pro herbal, tapi Pak Anies itu berdasarkan saintifik menangani COVID dan sukses diakuin oleh seluruh dunia termasuk dari Harvard Health School ya. Nah itu artinya dia sangat concern. Tapi kembali ke soal mental health ini sebenarnya memang kebutuhannya sangat tinggi sekarang karena apa? Terutama orang-orang yang di dalam dunia digital sekarang yang satu hari lihat gadget itu bisa berjam-jam itu banyak mengalami problem kesehatan mental. Ya itu di luar yang tradisional kan macam-macam karena perceraian, karena narkoba dan lain-lain. Tapi pada saat Pak Anies itu menurut saya pertama sekali ya saya memang dikonfirmasi oleh waktu itu oleh Pak Sandiaga Uno. Saya nggak tahu nih program ini akhirnya dari Pak Sandiaga atau dari Pak Anies, tapi waktu saya WA ke Pak Sandiaga, ini tolong ini segera diciptakan untuk menangani problem mental health dari digital problem ya, orang main gamers waktu itu sekarang kan masuk ke Bitcoin dan lain-lain, tiap hari di gadget ya, stres. Anak-anak kecil umur 5 tahun, sekarang 3 tahun udah tiap hari pegang gadget. Nah ini memang Jakarta yang pertama sekali membangun mental health untuk kasus-kasus digital yang ini. Jadi saya pikir Pak Anies sangat adaptif ya dengan isu-isu seperti ini. Nah untuk yang tadi misalkan kita mau contoh luar negeri ya seperti nutrisi dan lain-lain, sebenarnya kalau kita mau merefer pada Jakarta, Pak Anies itu sudah sejak awal itu memberikan makanan nutrisi kepada SD ya, anak-anak SD. Jadi kalau kita buka laporan-laporan pembangunan pendidikan di Jakarta, Pak Anies itu yang saya bilang tadi bukan hanya dia berusaha mencapai zero emission school, tapi juga yang itu sudah pasti ya. Jadi nggak usah nyontoh ke Thailand dan lain-lain, di Jakarta itu sudah dilakukan penambahan nutrisi karena Pak Anies sudah meneliti ada terjadi kekurangan 15% nutrisi intake ya dari setiap mahasiswa rata-rata di Jakarta. Maka program untuk nutrisi itu makan pagi gratis dengan telur dan susu dan lain-lain sudah dilakukan Pak Anies di Jakarta. Jadi sebenarnya kita kalau mau bicara dari 01 ya, ini kita tinggal skalanya aja. Skalanya itu dari skala Jakarta yang saya bilang tadi 3.000 triliun pada saat Pak Ganjar 1.000 triliun mengelola di PDRB-nya di Jawa Tengah, produk domestik bruto regional Jakarta 3.000-an. Nah, nasional kita waktu itu 19.000 triliun, maka saya pikir Pak Anies sudah on the track untuk bisa masuk ke itu. Yang terakhir sebenarnya untuk bicara pembangunan sosial ini tidak akan mungkin tanpa pembangunan ekonomi. Ya, Pak Anies ini sudah ketika di Kadin kemarin dia menjelaskan secara rinci dan mendapat approval tertinggi dari para ekonom dalam Bloomberg survei bahwa Pak Anies ini paling ngerti soal bagaimana membangun ekonomi. Nah kita nggak bisa membangun sosial ini kalau membangun ekonominya gagal. Nah makanya Pak Anies itu mengeluarkan satu konsep namanya agromaritim. Agromaritim ini adalah untuk memastikan reindustrialisasi berbasis pada food based industry itu akan menciptakan lapangan kerja ya 1% itu bisa menciptakan 500.000. Ya jadi kalau Pak Prabowo mau meneruskan tadi Pak Jokowi, maka Pak Prabowo akan meneruskan rata-rata pertumbuhan per 1% pertumbuhan hanya 1 juta tenaga kerja ya 1,1, 1,2, paling tinggi sekarang 1,8, tapi average-nya Pak Jokowi itu di bawah 1,5 juta penyerapan tenaga kerja. Artinya pasti gagal Pak Prabowo dalam menciptakan 3 juta lapangan kerja ya per tahun per pertumbuhan 5%. 5%. Ya. Oke. Ini menarik juga berkaitan dengan apa tadi? Kebijakan anggaran, lalu juga alokasi anggaran yang akan diberikan kepada sektor-sektor khusus untuk kesejahteraan rakyat mulai kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Apakah itu masuk akal atau tidak? Ini bisa debatable gitu kira-kira ke depannya dipertimbangkan kembali bisa atau tidak dilaksanakan program-program ini. Saya ke Putri. Masih di konteks kesehatan. Saya ini followernya Putri ini sebenarnya. Jadi saya lihat sering di media sosial Putri ini sering ke bawah begitu ya, turun menemui masyarakat di dapilnya begitu ya sebagai anggota DPR. Saya pengen tahu sih keluhan-keluhan masalah kesehatan dari warga yang ditemui dan apa kira-kira yang bisa ditawarkan oleh Prabowo Gibran melihat masalah-masalah kesehatan yang ada di lapangan. Termasuk tadi saya juga melihat di visi misi Prabowo Gibran ada juga masalah kesehatan mental yang perlu diperbaiki. Kalau saya lihat kalau kesehatan mental ini kayaknya masalah depresi Bapak-Bapak, dan ada masalah kesejahteraan yang
dihadapi masyarakat sehingga depresi. Bagaimana Anda menjawab ini, Put? Ya, sebenarnya kan soal persoalan kesehatan mental ini kan jadi perhatian kita bersama ya, terutama bagi generasi muda. Apalagi kita lihat sekarang berkaca soal persoalan bunuh diri yang semakin meningkat misalnya, terus beberapa kasus juga berkaitan dengan persoalan ekonomi, dan ada juga beberapa kasus di mana seorang pemuda tuh sampai tega membunuh temannya sendiri karena terjerat pinjol dan lain-lainnya. Ini kan membuat kita semakin sadar bahwa pentingnya pendidikan untuk kesehatan mental ini bagi anak-anak muda khususnya dari baik itu tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tingkat tinggi. Dan yang pastinya kenapa kita menaruh perhatian khusus di Paslon 02 terkait dengan isu tersebut, karena kita memang sangat prihatin atas kejadian-kejadian yang terjadi, dan menurut kita ini harus perlu segera kita berikan solusinya. Karena kalau kita lihat data dari riset kesehatan dasar kita di tahun 2018 saja, karena data yang terkini belum ada, pada tahun 2018 itu sudah ada lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mengalami gangguan mental secara emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang mengalami depresi. Jadi berangkat dari hal ini, kami di Paslon 02 sangat sadar akan pentingnya pencegahan dini untuk kesehatan mental ini yang komprehensif. Makanya tentunya kami fokus pada mulai dari menata dunia pendidikan yang seringkali juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita harus menciptakan iklim pendidikan yang baik, kualitas tenaga pengajar yang juga terus meningkat, dan juga kurikulum yang menjamin rasa nyaman dan tentu memberikan motivasi bagi anak-anak yang kita didik itu untuk mengembangkan diri, dan juga tentu untuk terus meningkatkan kompetensinya. Makanya yang akan kami mulai adalah untuk membenahi dan juga mengevaluasi kurikulum pendidikan kita yang sampai sekarang masih sering berubah-ubah. Jadi ini yang perlu kita selesaikan juga, masalah perubahan kurikulum ini yang seringkali juga menjadi problem dari tenaga pengajar kita. Dan yang paling penting tentunya kesejahteraan dari tenaga pengajar juga nantinya akan kita jamin seperti yang tertera di visi misi kita juga terkait dengan upah minimum untuk tenaga pengajar, dan juga tentu kita akan menjamin adanya pemenuhan bagi layanan konseling yang selama ini mungkin seringkali terlupakan di berbagai sekolah karena tadi kekurangan dana di sekolahnya dan juga kekurangan tenaga konselingnya. Dan yang seringkali kita sampaikan juga sebenarnya Pak Prabowo kan sudah sangat berpengalaman juga di dunia pendidikan ini, karena di bawah kepemimpinan beliau di Kementerian Pertahanan, Unhan ini sekarang banyak membangun gedung baru ataupun sekolah baru di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kalau di bidang pendidikan ini Pak Prabowo juga sudah mengalami banyak pengalaman secara langsung sama beliau jadi menteri. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya program makan siang dan susu gratis yang tadi katanya sudah dilaksanakan di Jakarta, itu kan sebenarnya ide Pak Prabowo dari sejak beliau maju sebagai wakil presidennya Ibu Megawati. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang baru, dan memang beliau sudah sangat komitmen untuk menjalankan yang dulu beliau sebut sebagai revolusi putih. Dan ini kita sudah mempelajari banyak negara yang telah berhasil, mata anggarannya juga sudah kita persiapkan, bagaimana nanti kita bisa menjalankan ini dengan tentu konsolidasi di DPR RI untuk legislasinya. Jadi ya kalau dibilang sudah siap, ya insya Allah kita sudah sangat siap untuk program makan siang dan susu gratis tersebut. Baik, ya saya ke Gus Miftah. Gus, pertanyaannya kira-kira sama, masalah kesehatan mendasar yang belum dipenuhi negara hingga saat ini apa, dan apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud. Satu hal juga tadi soal kesehatan mental, apa yang ingin Anda tekankan atau Ganjar Mahfud tekankan soal adanya perbaikan kesehatan mental di Indonesia? Lagi-lagi ini sangat tema yang Mas Ganjar sekali, karena dengan pengalaman 10 tahun menjadi gubernur di provinsi yang 3 besar di Indonesia, yang tidak hanya gubernurnya langsung spesial membawahi wali kota seperti di Jakarta, tapi dia punya kompleksitas. Ada bupati-bupati kepala daerah di bawahnya, bahwa ternyata contoh ya di Jawa Tengah saja, bahwa belum semua desa itu memiliki pusat kesehatan. Selama Mas Ganjar menjadi gubernur saja, beliau membangun lebih dari 70 puskesmas baru. Artinya program Mas Ganjar clear, satu desa satu tenaga kesehatan.
satu desa satu dokter. Itu menjadi program yang tidak bisa ditunda lagi. Karena apa? Jangankan Indonesia, pengalaman beliau di Jateng saja menunjukkan bahwa masih banyak desa-desa di Indonesia ini yang belum memiliki pusat kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mental health ya, terkait yang disampaikan oleh Mas Radit tadi, memang mental health issues ini jadi wow banget hari ini, not only in Indonesia, tidak hanya di Indonesia. Memang generasi-generasi Y dan apalagi Z hari ini yang sudah menjadi digital native, lahir sudah berhadapan dengan screen, punya resiliensi mental yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain. Maka dari itu, inline dengan pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah itu, beliau sudah membuat yang namanya program calling, Mas. Apa itu calling? Konselor keliling. Dengan membangun pusat kesehatan di satu desa tadi, di sana di-embed calling tadi, konselor keliling tadi, inilah yang akan menjadi program yang di bidang kesehatan diutamakan oleh Mas Ganjar. Karena apa? Ini sudah beliau praktekkan dan terbukti sukses di Jawa Tengah. Ya. Karena apa? Pembangunan pusat-pusat pelayanan mental ini seolah-olah abai selama ini oleh masyarakat kita, pembuat policy makers kita. Dianggap kesehatan itu hanya kesehatan fisik. Jadi, satu desa, satu pusat kesehatan, satu desa, satu dokter, di mana di dalamnya kita bangun yang namanya calling, konselor keliling, yang sudah berhasil dipraktekkan oleh Mas Ganjar di Jawa Tengah. Ini kita masifkan lagi, kita bangun di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau yang ingin ditekankan dari Ganjar Mahfud adalah masalah akses kesehatan di daerah-daerah pelosok begitu ya di Indonesia. Yang berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah juga masih banyak daerah-daerah yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang minim untuk melayani masyarakat yang punya gangguan kesehatan di daerah. Saya kembali ke Pak Trubus lagi, kembali bicara skala prioritas. Kalau masalah kesehatan mendasar yang paling dibutuhkan negara saat ini, apa saja kira-kira kalau bicara skala prioritas? Ya kalau soal tentu masalah kesehatan kan tadi yang sudah sebelumnya kita bicara mengenai pendidikan, mengenai tenaga kerja lah kira-kira gitu ya pada saat. Tapi ini masalah kesehatan ini menjadi memang prioritas sejak pandemi COVID merajalela di Indonesia, itu menjadikan masalah public health ini kan menjadi perhatian utama. Karena itu masalah kesehatan yang paling inti memang sekarang ini persoalan pada kesehatan mental. Dan data yang disampaikan oleh itu benar. Jadi tidak ya tiga-tiganya ini karena ini semuanya. Jadi 20 juta sekarang itu berarti. Dan ini sangat bahkan 1 dari 5 orang itu punya prevalensi ini gangguan mental. Nah, selama ini adalah persoalannya orang gangguan mental itu pertama stigma yang buruk terhadap mereka, pelabelannya itu yang menjadi. Nah, ini yang belum pernah tersentuh oleh dari ketiga paslon ini. Harusnya bagaimana ini? Karena mereka lebih banyak ke ini, Mas, ke persoalan satu fisiknya saja, misalnya pemerataan rumah sakit jiwa, misalnya rumah sakitnya aja yang ditekankan ke sana, termasuk dokter, termasuk konselor tadi. Tetapi bagaimana mereka supaya tidak dilabelkan itu belum. Yang kedua adalah bagaimana mereka itu mendapatkan istilahnya penanganan kan itu hak dasar ya. Jadi penanganan yang memadai tentang dia sendiri. Kaitannya mereka bisa bersosialisasi, mereka bisa istilahnya bertumbuh kembang dan mereka diterima di dalam pekerjaan. Nah, kesehatan mental ini memang bunuh diri di kita itu angka yang memang sangat tinggi sekali ya. Jadi usianya itu rata-rata usia 10 sampai 39 tahun. Bahkan itu dari usia dini ya? Masalah usia dini sudah bunuh diri. Nah ini kenapa? Karena tekanan medsos juga, kondisinya kemiskinan. Kemiskinan kita ada 2, kemiskinan yang di rata-rata 17.000 per hari, tapi ada juga yang 10.000, yang disebut kemiskinan ekstrim. Nah ini yang mengalami tekanan luar biasa ini, mereka ini sekarang kan tertutup karena ada bansos sebenarnya. Bansos ini menutup itu sebenarnya, tapi itu kan sifatnya jangka pendek. Jangka pendek. Nah bagaimana kemudian nanti setelah bansos itu istilahnya meredup, nah ini yang kita atau menghilang, nah ini yang jadi berat itu. Saya yakin masalah bansos ini juga akan muncul nanti, karena belakangan isu bansos yang dipolitisasi juga muncul. Iya, lebih muncul tuh artinya. Di situ kita lihat bagaimana kemudian bansos itu. Tapi yang jelas mengenai kesehatan mental ini memang Indonesia harus nggak mau memang harus mempunyai perhatian tersendiri. Tetapi sekali lagi bahwa penekanannya menurut saya lebih kepada korbannya. Dan kita lihat ada ke depan nih, Mas.
soal yang menarik. Nanti banyak caleg stres. Oke. Caleg stres ini nanti banyak sekali. Karena apa? Saat Karena kampanye memang ini banyak yang stres karena biasanya. apa? Gejala-gejala yang karena tekanan politik, tekanan dari parpolnya sendiri, setoran yang luar biasa, utang pinjol dan bagaimana, itu juga akan menyebabkan mereka mengalami stres. Tahun lalu datanya cukup tinggi tahun lalu, yang tahun 2019 itu hasil penelitian. Saya penelitian itu. Oke. 2019 itu justru datanya cukup menegangkan juga karena mereka dari sekian banyak ini. Nah ini ke depan saya rasakan banyaknya partai yang bersaing, mereka kemudian tidak dapat harapan, tidak tentu mereka karena duit, tapi ada juga yang duitnya sampai keluar 60 miliar, teman saya itu nggak jadi. Coba stres juga mereka. 60 miliar? 60 miliar tapi nggak jadi gitu 2019. Ini menjadikan stres tekanan yang luar biasa. Saya ini caleg stres menjadi fokus juga dari Pak ya. Oke. Mengenai itu. Kita dalam bahasan kita juga Putri ini nyalek ini, jangan sampai stres ya Put ya. Malah kita doakan Kayaknya nggak stres lah. kita doakan nggak stres. Kayaknya memang lancar-lancar aja kalau Putri karena rajin memelihara konstituennya. Oke, menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini. Jadi debat pamungkas gitu ya kira-kira Bapak-bapak di gelaran Pilpres ini, mana yang paling bisa menarik perhatian publik nanti dari usulan-usulan atau visi misi yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon, terutama untuk capresnya yang nanti akan berdebat di tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ini nanti tanggal 4 ya Bapak-bapak. Dan Bapak-bapak ini yang berada di balik tim ses, saya yakin punya masukan-masukan buat capresnya nanti untuk berdebat. Dan tadi soal bansos kayaknya rame nih. Rame ya. Karena lagi rame dipolitisasi, diduga dipolitisasi, nanti pasti akan Dan jadi munculnya banyak yang ujuk-ujuk. Oke. Tiba-tiba muncul bansosnya namanya akan ini, jadi, padahal bansos akan dulu jadi pertanyaan, nggak ada. saya yakin. Bansosnya dikasih label ya. 11 triliun, dulunya ada selisih berapa. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Trubus, Mbak Ganda, Putri, dan juga Gus Miftah sudah bergabung. Terima kasih Mbak Putri, Gus Miftah. Singkat tapi kita bisa dapatkan intisari perbincangan kita pagi hari. Mas Radi, Mas Eka, terima kasih. Baik, Sama-sama. Terima kasih, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Ya. Setelah jeda, saudara, ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya yang ini, pengguna KRL komuter Line menggunakan aksi tabur bunga dan doa bersama di stasiun Bekasi, Jawa Barat mengenai ekskalator yang berada di stasiun Bekasi mati selama 100 hari. Kami segera kembali.